Perkenalkan, nama saya Juarsa Raja Buku. Saya adalah operator senior PLTD unit kecil IPT Nusareka Prima Engineering. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan rutin sebelum melakukan startup terhadap engine kita. Yang pertama saya akan sebutkan dulu APD yang kita gunakan di sini sebagai aspek dari K3 ya. Yang pertama kita siapkan sepatu safety-nya, kedua kita siapkan helmetnya, safety glass-nya atau Google, terus gear plug ya. Kita siapkan karena kebisingan dari engine ini melebihi dari ambang batas yang ditentukan pada saat start. Terus untuk melindungi tangan kita siapkan sarung tangan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rutin sebelum startup. Ya. Karena engine ini adalah otomatis startup ketika power atau sumber listrik dari PLN putus atau padam, maka untuk menjaga engine ini tidak startup otomatis, kita matikan dulu power dari PLN, yaitu ini. Kita turunkan. Dari aspek keselamatan, karena engine ini diprogram otomatis untuk startup, maka kita pastikan dulu sumber power dari aki atau baterai kita matikan, yaitu melakukan cut off di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rutin. Yang pertama, kita cek dulu kondisi koneksi dari aki ya. Ini kuat, terus ini kuat. Terus selanjutnya kita periksa indikator dari air filter atau filter udara. Apabila ini kondisinya merah, berarti filter udara tersebut sudah kotor dan kita harus bersihkan atau diganti. Tapi karena di sini ditemukan masih hijau, berarti kondisi filter udara itu masih bagus. Nah, selanjutnya kita periksa air radiator. Air radiator kondisinya masih full dan kelihatannya bersih. Kita tutup kembali. Yang berikutnya kita periksa oli. Nah, itu kita buka stik oli di sini untuk memastikan level oli masih cukup. Nah, level oli masih cukup, kita masukkan kembali. Selanjutnya kita cek kondisi filter solar atau view filter. Apakah dia terdapat kotoran sini dari monitoring side glass di sini kita kelihatan. Apabila ada kondisi kotor atau berair, kita bisa buang melalui keran di sini. Dan selanjutnya kita periksa kondisi ataupun level dari bahan bakar ya. Dalam hal ini fuel diesel ya. Kita bisa buka filter ini untuk melihat kondisi solar, dan ternyata solar kita masih penuh. Kemudian selanjutnya kita periksa persambungan ataupun selang-selang ya. Apakah ada tetesan bahan bakar atau tetesan oli. Nah, kalau itu ada terdapat, sebaiknya kita perbaikin dulu sebelum kita melakukan startup. Level dari solar ataupun fuel kita bisa cek di panel ini. Kita bisa tahu berapa sih level dari solar kita yang ada sekarang. Ternyata di sini tampil di panel kita ya di sekitar 86%. Jadi masih bisa untuk startup. Untuk kondisi voltase baterai kita sekarang ada di posisi 13,6 volt. Jadi artinya voltase dari baterai kita itu masih cukup untuk melakukan startup. Selanjutnya setelah pemeriksaan selesai kita lakukan, kita bisa melakukan startup. Sekarang kita kembalikan posisi aki atau power aki itu dalam posisi ready to startup. Oke, setelah kita kembalikan posisi aki ke semula, kita siap untuk startup.
selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan parameter-parameter yang terdapat di panel ini. Di sini kita bisa mengetahui voltase yang keluar dari genset ini, putaran dari generator ini. Selanjutnya kita bisa mengetahui berapa RPM dari engine. Di dalam panel disebutkan 1512 RPM. Selanjutnya ada running hour. Voltase yang keluar dari sekarang dari aki atau alternator si aki sekitar 13,8 volt. Nah, di sini juga terdapat temperatur. Sekarang temperaturnya itu posisi 40 derajat Celcius. Ada tekanan oli sekitar 70 psi. Oke, jadi hampir semua informasi tentang mesin atau engine dan juga generator kita bisa ditampilkan atau ada di dalam panel DMSI ini. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan visual dengan sejumlah peralatan yang ada di genset kita ini. Setelah pemeriksaan selesai dan monitoring sudah selesai lakukan, kita sekarang memposisikan genset ini kondisi standby. Dan kita matikan 1, 2, 3. Sekarang engine posisi mati dan kita kembalikan posisi genset kita dalam kondisi semula atau standby apabila power ataupun sumber listrik dari PLN itu padam sehingga genset kita berfungsi normal kembali. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengembalikan ini posisi semula. Jadi cut off ini ke atas ya. Oke. Dan tutup. Kondisi engine kita perhatikan secara visual bagus semua. Setelah itu kita bisa tinggalkan sebagaimana mestinya dan kondisi aman. Ini panel ini kita posisikan dalam kondisi auto ya, supaya nanti pada saat power listrik dari PLN mati, maka generator ini bisa berfungsi secara otomatis. Sebelah sini kita lakukan pemeriksaan ulang kembali, siapa tahu pada saat atau setelah engine selesai dihidupkan ada tetesan atau pertemuan yang lain. Oke, ternyata semua oke dan kondisi bersih. Kita tutup kembali engine. Oke Pak, selanjutnya kita periksa kondisi apar ya. Apar kita ini sekarang dalam kondisi 10 atau 12 kg presornya dan kondisinya bersih. Nah, terus kita juga ada sign atau tanda-tanda bahaya di sini yang harus kita ikuti. Demikian prosedur pemeriksaan startup dan juga penutupan atau meninggalkan kondisi peralatan dan kondisi aman dan siap atau ready to use. Terima kasih dari saya, Juarsa Raja Gugu.